kira-kira sebagai pemuji nih, pemuji Tuhan, penyembah Tuhan itu tantangan atau masalah apa sih yang dihadapi di dunia entertain? Godaan mengenai perselingkuhan. Bagaimana ada orang-orang petinggi-petinggi yang menganggap penyanyi itu semua bisa dibeli dengan hal-hal yang menggiurkan. Seperti kalau kamu mau nyanyi di sini, saya akan kasih Alphard gitu. Padahal bayaran saya tuh nggak seperti Alphard gitu kan. Firman Tuhan itu sudah tidak ditulis di lolo batu, tapi dikatakan digores di dalam hati kita. Sehingga waktu hati kita itu tersakiti, nah firman Tuhan itu yang keluar. Yang sudah tergores itu yang mengingatkan kita. Kalau kita mau teguh di dalam Tuhan, iman kita tetap tambah besar, mau nggak mau, kita harus melekat sama Tuhan. Nggak ada lain. Baca Taurat Tuhan, firman Tuhan itu harga mati. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi di Best Talk. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh istimewa. Ada Kak Novita Dewi. Halo. Dan juga ada Pastor Henry. Dan juga Pastor Andy Cho. Nah, hari ini kita tadi udah diberkati dengan suara Kak Novita yang sungguh sangat powerful. Puji Tuhan. Tadi juga ada kesaksian sedikit dari Kak Novita. Tadi kan Kak Novita ada sempat bahas tuh, katanya selama di dunia entertain itu ternyata juga kayak banyak tantangan dan banyak masalah gitu. Nah, kira-kira sebagai pemuji nih, pemuji Tuhan, penyembah Tuhan itu tantangan atau masalah apa sih yang dihadapi di dunia entertain? Kalau tantangannya godaan-godaan yang menggiurkan, yang bisa menyibukkan kita sampai tahu dong di entertain banyak sekali godaan mengenai perselingkuhan. Bagaimana ada orang-orang petinggi-petinggi yang menganggap penyanyi itu semua bisa dibeli gitu. Apalagi penyanyi yang waktu belum menikah itu semua ngejar, mau mukanya kayak Kunti pun, tapi kalau punya suara yang bagus dan memukau, mereka tetap kejar. Itulah memang dengan hal-hal yang menggiurkan. Seperti kalau kamu mau nyanyi di sini, saya akan kasih Alphard gitu. Padahal bayaran saya tuh nggak seperti Alphard gitu kan. Nah, terus kalau masalahnya adalah sikut menyikut. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, terus tidak melakukan segala sesuatunya seperti melakukannya untuk Tuhan, itu tuh balas dendam tuh halal di entertain, di dunia entertain. Jadi maksudnya kayak gini nih, saling sikut. Kayak misalnya aku udah di-keep nih sama manajerku nih acara di tanggal misalnya 26 Desember gitu, dan ini acara besar gitu, suatu perusahaan besar. Terus itu bisa seminggu sebelum hari H tiba-tiba berubah padahal udah DP. Itu bisa disikut sama penyanyi yang kita kenal deket juga gitu. Tetapi memang ini perang manajer gitu, perang manajemen. Kalau misalnya mau ngikutin ego, kita bisa sikut. Cuma itulah dan juga masalahnya juga bagaimana di dunia entertain ini persaingannya kan ketat. Penyanyi baru, bintang-bintang baru tuh berdatangan. Kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, misalnya membawa seperti Mariah Carey, dia dulu mempunyai depresi yang dalam karena ada bintang-bintang baru yang berdatangan. Karena kenapa dia depresi? Karena dia tidak punya pegangan hidup. Nah, masalah di penyanyi itu tuh seperti itu yang terbesar. Tetapi puji Tuhan, ketika iblis menyerang dengan pikiran seperti itu, ini udah datang lagi nih gimana? Puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan bahwa Tuhan bicara kepada saya lewat rohnya yang luar biasa. Tuhan bilang, aku sudah menetapkan kamu untuk berhasil, aku menetapkan setiap perkara-perkara, dan juga aku menetapkan setiap porsi-porsinya untuk kamu. Jangan khawatir, aku pelihara kamu. Mau datang bintang-bintang, kamu tetap mempunyai kapasitas dan kamu tetap aku pandang. Jadi kadang kayak saya nih, ketika ada bintang baru terus dibully gitu, pasti ada bulian gitu. Misalnya udah mulai nggak kelihatan di TV, itu dibully. Saya menghadapi masalah itu setiap hari. Dulu waktu saya tidak tahu,
bahwa ada kata-kata itu kalau Tuhan pelihara, saya pasti nangis, drop di kamar tuh, gitu, melo gitu, bawaannya seharian tuh melo. Tapi ketika waktu itu Tuhan bicara sekitar 6 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu, terus saya tersadar dan kayaknya beban saya itu lepas. Ya, kalau mau datang silakan datang. Tuhan punya rezeki dan setiap orang tuh punya berkatnya masing-masing. Apalagi kalau kita berpengharapan sama Tuhan dan menyadarkan semua Tuhan tidak melenceng ke kiri ke kanan, Tuhan pelihara gitu. Jadi banyak teman-teman saya yang memang notabene Kristen tapi dia fondasinya yang masih perlu terus minta sama Tuhan gitu. Saya juga masih perlu di charge. Makanya saya obatnya adalah apa? Di dalam kesibukan saya usahakan terus saya paksakan diri saya untuk tetap baca firman Tuhan karena cuma itu kekuatannya. Kalau enggak, lost control. Banyak sekali yang hari ini gila, menyembah Tuhan tuh kayaknya hari ini tuh kayaknya dia paling kudus gitu, suci. Tapi besoknya ada masalah dikit, gitu. Dan saya puji Tuhan bukan menyombongkan diri. Saya bersyukur banget sama Tuhan kalau saya sampai sekarang ini terus Tuhan pegang terus gitu. Tuhan jaga terus iman saya untuk Tuhan berikan hikmat untuk saya tetap teguh di dalam Tuhan. Itu. Makanya ketika ada hamba-hamba Tuhan meminta saya pelayanan, saya selalu bilang, kan banyak tuh ditanya, berapa nih honornya? Kalau ibadah, kalau untuk melayani Tuhan saya nggak berani macem-macem. Tapi kalau off air oke lah ya gitu. Tapi kalau untuk melayani Tuhan terserah karena banyak sekali artis-artis memang yang melayani, tapi bukan melayani, jadinya dilayani. Dan itu 4 tahun yang lalu juga saya dapat itu banyak sekali. Iya gue lagi pelayanan nih gitu, tapi jatuhnya bukan pelayanan, dilayani jadinya. Iya kan? Dikasih fasilitas hotel gitu kan. Ya memang sudah itu profesinya, cuma maksudnya kita tahu diri, sadar diri. Kalau kita melayani raja di atas segala raja, ya memang benar-benar harus pure, harus murni melayani Tuhan, seperti itu. Mungkin dari Pak Henry atau Pak Anjo ada yang mau ditanggapi? Ya, saya teringat gini, satu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, itu tadi Kak Novita mengingatkan saya, sebab semua yang lahir dari Allah, jadi kita ini lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Nah, jadi modal kita untuk mengalahkan dunia ini dengan segala macam tawarannya, dosanya, semua yang bisa mengalahkan itu cuma iman kita. Nah, iman itu timbul dari mana pertanyaannya? Timbul dari firman Tuhan. Tadi Kak Novita sudah katakan, yang mengingatkan dia selalu firman Tuhan. Nah itu. Nah, kita bisa dikuatkan, kita bisa tetap menang, kita tetap bisa bangkit. Itu karena apa? Karena iman kita yang selalu dicas sama firman Tuhan itu. Nah, sekarang apa yang terisi di dalam firman Tuhan? Termasuk larangannya, hukum-hukumnya. Contoh, firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu sudah tidak ditulis di lolo batu, tapi dikatakan digores di dalam hati kita. Sehingga waktu hati kita itu tersakiti, nah firman Tuhan itu yang keluar. Yang sudah tergores itu yang mengingatkan kita. Termasuk waktu orang buat jahat sama kita, ngikut kita, firman Tuhan katakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Apa yang pernah tergores itu akan keluar. Nah, makanya akhirnya kita bisa ngampuni, kita bisa ngalah, semuanya karena apa? Firman Tuhan yang sudah tergores, melekat di dalam hati kita. Jadi, sudah tadi sampaikan Kak Novita, jangan henti-hentinya baca firman. Bahkan sampai firman itu tergores. Artinya tergores itu bukan sekedar kita dengar, tapi kita mengerti. Sehingga iblis itu nggak mencurinya. Ya, nah mungkin sedikit tambahan dari saya. Ya, kalau dari saya sih, saya dengar dari Kak Novita tadi bicara tentang kapasitas. Setiap orang tuh memang punya kapasitas masing-masing. Kita nggak bisa nuntut sama Tuhan, Tuhan kok kapasitasku segini sih? Tuhan kok yang lain kapasitasnya segitu? Kadang-kadang kita iri. Walau kadang kita terpikir betul. Nah ini saya teringat juga sama kisahnya
waktu pemilik Tuhan yang punya talenta, memberikan talenta. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Nah, setiap orang punya kapasitas, makanya Tuhan kasih beda-beda. Dan semestinya setiap orang yang dipercayakan sama Tuhan, talentanya masing-masing, dia mengerjakannya. Nggak perlu iri, yang 1 nggak perlu iri sama 2, 2 nggak perlu iri sama yang 5. Pada waktu kita mengerjakan sisi kita masing-masing, talenta kita masing-masing, saya percaya, ya, usaha Tuhan ada di sana, pemeliharaan Tuhan ada di sana. Nah, yang paling penting kita perlu tahu bahwa talenta yang Tuhan berikan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Kita itu dipercaya Tuhan loh, gitu loh. Diberikan talenta itu dipercaya Tuhan. Apakah sekarang kita mau menjadi orang yang bisa dipercaya nggak sama Tuhan? Kalau kita mau, lakukan dengan baik. Dan pada waktu kita lakukan dengan baik, wah, Tuhan bilang apa? Hai hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, demikian akan ada perkara yang besar. Puji Tuhan, kalau itu dari saya. Kak, kalau saya boleh lihat ini, ternyata kan talenta yang Tuhan percayakan ke Kak Novita itu juga bukan kayak udah tua atau udah gede gitu, tapi dari kecil kan. Iya. Dari kecil terus Kak Novita juga saya sempat baca-baca Kak Novita itu udah ikut kayak lomba-lomba, festival-festival dari kecil gitu kan. Enggak dari kecil, dari enggak ya? remaja. Dari remaja ya, dari remaja sampai ada sebutannya Macan Festival ya. Itu saya sampai baca kayak gitu. Yang Macan Festival bukan saya, itu yang dari kecil. Kalau saya gitu. terlambat sekali. Nah, itu boleh dibilang dari muda. Nah, dari muda itu sama yang tadi Kak Novita bilang, itu kan tantangannya itu kan besar, godaannya itu kan banyak. Nah, sedangkan kita itu anak muda, banyak juga kayak jemaat-jemaat penonton kita itu kan masih muda kan. Nah, untuk menjaga supaya tetap di jalan Tuhan itu gimana dengan umur yang boleh dibilang masih belum matang gitu. Ya, seperti saya bilang tadi, banyak-banyak usahakan kebenaran, keselamatan, kejar keselamatan, dan juga melekat kepada Tuhan. Kemarin saya ada live, terus ada yang bilang, Kak, aku udah semakin ini nih, jauh dari Tuhan. Gimana caranya supaya imanku tetap teguh? Bilang kayak gini, sama seperti kamu, itu sebenarnya dari mindsetku bilang, sama seperti kamu suka sama orang, atau orang itu suka sama kamu. Tapi kalau kamu nggak suka sama orang itu, apakah kamu mau nyamperin dia? Pasti kamu akan jauh. Sekarang dari kamu sendiri, kalau kamu buka hatimu untuk Tuhan, benar-benar, jadi jangan, soalnya aku nggak punya cara jitu bagaimana untuk supaya kamu tuh bisa teguh imannya, nggak punya cara jitu. Yang aku tahu adalah, aku usahakan diriku, misalnya seperti mau tidur udah ngantuk banget, paksakan aja untuk baca satu perikop gitu, supaya kita tuh kayak kita kalau lapar kita kan harus makan gitu. Tapi kalau kita nggak makan karena keenakan tidur, yang ada jadinya apa? Sakit lambung gitu. Nah sama, kalau kita tuh nggak makan firman Tuhan sehari aja, kalau udah terbiasa pasti kita tuh akan uring-uringan. Dan itu yang aku rasa gitu. Sehari aja aku misalnya kelewat gitu saat teduh, itu aku uring-uringan. Nah, bagaimana kamu untuk supaya imanmu tetap teguh? Usahakan dirimu terus untuk saat teduh komunikasi sama Tuhan, baca firman Tuhan. Cuma itu aja caranya, simple loh. Karena Tuhan itu sejauh doa, aku bilang. Jadi kalau misalnya aku nggak doa, Kak, berarti imanku nggak kuat. Gimana ya? Jawabnya aku bingung. Kalau nggak doa, imanku nggak kuat. Ya, kalau kamu punya iman, kamu akan berdoa, aku bilang. Karena aku bukan pendeta, aku bukan lulusan teologi ya, jadi jawabanku juga simple. Kalau kamu pengen imanmu lebih diteguhkan, banyak-banyak berdoa. Karena salah satu komunikasi untuk kepada Tuhan yaitu doa. Kayak gitu. Jadi ya untuk anak-anak muda sekarang banyak yang dalam kebingungan. Kadang mereka cari jati diri. Mereka kadang ke gereja ibadah hanya untuk keren-kerenan. Dan juga kadang tidak mencerminkan orang-orang yang memang di dalam gereja kan harusnya kudus. Bagaimana saudara seberang itu mereka sangat tertutup. Aku masih sangat sedih dengan anak muda tuh
yang ke gereja tuh sembarangan pakaiannya, tapi mempermalukan Kristus gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Kalau kamu ingin imannya teguh selagi muda, usahakan dirimu untuk melekat kepada firman Tuhan. Kalau kamu nggak ngerti, banyak-banyak ikut persekutuan atau ibadah-ibadah. Karena firman Tuhan juga bilang kan, jangan larikan dirimu dari persekutuan dalam Tuhan. Seperti itu. I love you, Lord. All your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Amen. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I love your voice. Ooh, you have led me through the fire in darkest nights. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. Sepanjang hidupku Tuhan kau setia. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of a goodness, oh God. Hey, yeah. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendering now. I give you everything, yeah, yeah, yeah. Your goodness is running out, it's running after me. Semua. All my life you have been faithful. Mau diberkati Tuhan? Katakan. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. I'm good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yeah, yeah. I will sing of the goodness of God. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Saya teringat firman Tuhan begini. Berdandanlah dengan pantas
Itu di Timotius dikatakan. Lalu disambung lagi, hiasilah hatimu. Jadi hati yang didandani. Tetapi kata berdandanlah dengan pantas, artinya kan ada dandannya. Tapi yang pantas. Nah, sebetulnya firman Tuhan itu sebetulnya luar biasa. Dia sudah mengerti bagaimana fashion. Kalau kamu waktu ke gereja, ya kamu berdandan bagaimana lagi ke gereja, sepantasnya. Kalau kamu pergi ke rumah pesta, ya berdandanlah seperti di rumah pesta. Jangan hanya pakai yang juga biasa-biasa, tapi juga tidak perlu berlebihan. Yang penting pantas. Nah, pantasnya bagaimana, itu nanti kembali kita masing-masing. Tapi ditambah, hiasi hatimu, dirimu, innernya, dalamnya. Nah, ini yang harus kita jangan sampai luput. Dimana waktu kita ke gereja memang tujuannya itu adalah menghiasi hati kita. Nah, jadi waktu kita datang ke gereja itu selain kita berdandan dengan pantas, kita juga mempersiapkan hati kita dengan apa? Ya pagi sudah tadi dikatakan ya doa dulu, mempersiapkan diri, minta Tuhan nanti mau bicara apa sama saya, apa yang saya harus lakukan, dan itu kita sudah doakan dari awal. Sehingga waktu kita datang ke gereja, kita pulang itu tidak dengan tangan hampa. Nah, ada firman Tuhan yang mengatakan datang ke rumah Tuhan jangan dengan tangan hampa, itu bukan bicara materi. Sebetulnya membawa hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan gitu loh. Supaya kita pulang pun membawa sesuatu yang daripada Tuhan. Sehingga sekali lagi berdandan boleh, tetapi yang pantas, tetapi yang jauh lebih penting adalah hati kita. Seperti itu. Seperti itu. Kalau misalnya berdandan dengan pantas, hiasi hatimu, memang tujuannya untuk menghiasi. Menurut Pastor Henry, apakah pantas ketika ada seseorang yang datang ke gereja tetapi pakaiannya tidak pantas? Maksudnya Sesukanya gitu, atau berlebihan? Terbuka. Nah, itu nggak pantas. Nggak pantas kan? Betul. Tapi tujuannya kan hati gue yang Hati. ini banyak nih. Tuhan Ah. kan ngeliat hati, nggak ngeliat pakaian. terus aku bilang, iya tapi kamu mempermalukan Kristus, kamu mempermalukan karena orang laki-laki jadi berzinah matanya ketika melihat auratmu gitu loh. Oke, saya setuju. Jadi, memang ini harus lihat step by step. Kalau misalkan orang tersebut dia baru bertobat, misalkan dia baru nih, belum mengerti, lalu dia datang dengan kondisi begitu, ya kita jangan menghakimi juga, karena dia baru toh. Ya, ini anak baru. Kalau itu artinya kita harus ngomong, harus panggil kakak rohani atau pastor, mungkin ibu gembalanya, ngomong baik-baik empat mata, jangan ditegur di depan orang. Iya. Ngomong empat mata, saya rasa mereka pun bisa dengar seperti itu. Nah, jadi dilihat. Kalau memang dia baru, ya kita nggak bisa apa-apa. Betul. Tapi kalau sudah lama, ya kita harus panggil bahwa berdandan di gereja itu yang pantasnya itu seperti ini, seperti itu, supaya jangan sampai jadi batu sandungan. Karena memang kalau sampai sisi ini ya, apalagi kalau dia memang jemaat, dia bukan, kecuali dia pelayan mimbar. Dia pelayan mimbar nih, memang itu harus ada aturannya kan, dress code semua macam-macam. Tapi kalau dia jemaat, kita kan nggak tahu dia udah berapa lama Kristen, kondisinya seperti apa. Nah, mungkin kita melalui teman dekat lah, kita bicara, coba mungkin kalau seperti itu kurang pas, kurang ideal gitu. Mungkin dengan hikmat Tuhan untuk mengingatkannya. Jadi kata pantas tadi itu, ya kita harus bisa menempatkan. Kalau pakaian begitu tak pantas di gereja, pantasnya di pesta. Nah, jadi sebetulnya bukan pakaiannya, Kak. Saya lihat begini. Contoh ya. Sebetulnya ada orang yang ngomong begini, pakaian bikini, mohon maaf. Bikini apakah itu salah? Menurut saya nggak salah. Kalau dipakai di kolam renang, di pantai. Karena pantas di sana. Tidak pantas di gereja. Nah, makanya Tuhan tuh jelas sekali mengatakan berdandanlah dengan pantas, berpakaianlah dengan pantas. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri toh. Nah, ini pantas nggak nih? Oh, kalau nggak pantas jangan. Jangan saltum lah ya. Nah, bahkan sebaliknya, kalau kita ke kolam renang kita pakai yang full, pakai jas, pakai tutup cover sampai semuanya, malah di situ ya nggak pantas. Nah, jadi sekali lagi Tuhan sudah memberikan porsi di tempatnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menempatkan. Kalau orang sampai lupa, sampai mungkin takabur, ya tugas kita mengingatkan. Seperti itu.
Kalau saya sih terkesan sama Kak Novi bilang melekat kepada Tuhan. Ada firman di Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh, aku berhenti sama ya. Udah aku dengar berulang-ulang. Iya betul. Ini benar-benar betul. Kalau kita mau teguh di dalam Tuhan, iman kita tetap tambah besar. Mau nggak mau, kita harus melekat sama Tuhan. Nggak ada lain. Baca Taurat Tuhan, firman Tuhan itu harga mati. Berdoa itu apa ya? Nafas kita. Nggak bisa nggak kita nggak berdoa? Nggak bisa. Mau nafas gimana caranya? Gitu. Itu nafas kita betul. Dan juga dibilang jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Ikutlah dalam persekutuan-persekutuan. Kita kalau punya komunitas yang baik, otomatis kita berubah jadi baik. Kalau komunitas kita salah, ya banyak hal kita bisa jadi salah. Nah, lebih baik kita memposisikan diri kita di komunitas yang baik, membangun, gitu loh. Membangun, ya kan? Support. Betul. Sehingga saya yakin sampai sekarang pun dari remaja sampai dewasa pun kita sukses pun kalau kita berada di tempat yang baik, kita akan tetap dijaga. Yes. Betul. Ya sama seperti orang pacaran. Kan terus komunikasi kan. Kalau 1 jam aja nggak ada bertelepon, gimana sih kamu? Nah, sama dengan hubungan kita dengan Tuhan gitu. Kayaknya ini benar-benar saya rasakan bukan basa-basi, dan Tuhan tahu ketika saya nggak ada komunikasi sama Tuhan pasti uring-uringan. Jadi udah seperti kecanduan banget gitu. Bukan sok suci tapi emang kayak gitu. Dan ya saya harap semua anak-anak muda sekarang ya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, komunikasi dengan Tuhan dimanapun kita berada, disempatkan gitu ya. Jadi memang roh Tuhan, Roh Kudus yang dititipkan di kita itulah yang membuat kita itu selalu haus, selalu terdorong, ingin, rindu. Itu bukti memang bahwa ya kita sudah lahir baru. Artinya ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang selalu mengingatkan kita. Itulah privilege-nya kita orang Kristen. Dan satu-satunya agama yang mengajarkan Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kita, ya hanya Kristen. Itu privilege-nya kita. Sehingga kita selalu diingatkan, dibangkitkan. Bukan berarti tidak pernah jatuh, bukan berarti dia tidak pernah berdosa, enggak. Tapi waktu dia jatuh, dia hilang, dia mungkin keluar seperti seorang bungsu yang pergi meninggalkan ayahnya. Tapi dia waktu dia jatuh, dia ingat Tuhan. Dia bisa kembali, dia bisa pulang. Ada yang nuntun dia pulang, itu Roh Kudus yang di dalam. Dari tadi kita ini kan ngomong soal iman-iman terus ya. Tapi mungkin ada yang akan bertanya gitu, gimana kan kita masih kayak punya kehidupan sekuler gitu. Kita kan kita hidup di dunia sekuler. Yes. Nah, kayak Kak Novita juga masih berkarir. Gimana dalam waktu yang sama kita meningkatkan karir kita, tapi di saat yang sama juga kita tetap menjaga iman kita. Priority first. Kalau aku sih Tuhan yang prioritas sekarang ya. Kalau dulu mungkin waktu aku masih penyanyi kafe, ini ya Tuhan kedua gitu. Maksudnya bukan aku menomorduakan Tuhan, cuma ya karena kegiatan gitu. Cuma lewat proses yang aku hadapi dan juga banyak kegagalan yang aku hadapi, di situ Tuhan banyak bicara. Kalau kau menomorsatukan aku akan mengindahkan apapun yang kau minta, kata Tuhan. Dan Tuhan bicara di saat saya tidur, di saat saya lagi galau gitu, itu Tuhan bicara. Karena saya merasa banget waktu saya terima Yesus, waktu saya bertemu dengan Yesus, di situ seperti Pastor Henry bilang, Roh Kudusnya memang sudah Tuhan tempatkan. Saya tuh orang pilihan. Dengan bangga saya katakan saya orang pilihan. Saya bukan yang dipanggil saya, tapi saya orang pilihan. Makanya berapa kali saya dicobai iblis, terus saya bangkit, saya berkata, gue orang pilihan ya. Gue bisa gitu mengatakan tidak ke itu gitu. Mengatakan tidak ke itu banyak sekali. Kalau bahkan
saya udah menikah, beberapa pejabat masih coba-coba gitu. Terus saya sampai bilang, kenapa yang lain bisa jatuh, tapi Tuhan bisa kasih kekuatan yang luar biasa gitu loh. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya akan tergiur. Dan saya akan kaya raya banget gitu. Tapi Tuhan bilang, buat apa manusia punya segalanya tetapi Kehilangan Tuhan. tidak hanya meninggalkan Tuhan, tapi binasa gitu loh. Dan saya nggak mau itu. Karena terus terpatri dalam kehidupan saya, dalam otak saya, ngapain gue punya segalanya tapi nggak masuk surga. Jadi yang utama prioritas saya adalah mengejar perkenanan Tuhan. Untuk apa saya punya karir yang sangat luar biasa tapi jauh dari Tuhan? Karena mempunyai karir yang luar biasa itu mustahil mempunyai waktu untuk Tuhan. Benar. Karena saya udah mengalami itu. Waktu saya di X Factor itu sibuknya itu tiap hari, pastor, saya bisa ini kayak gini, dan ini malamnya berangkat lagi, terbang lagi. Jadi doanya tuh cuma di pesawat. Nah, waktu yang benar-benar kusuk tuh sama Tuhan bisa dibilang sangat jarang. Doa paling lama 15 menit. Jadi mungkin dengan adanya COVID banyak sekali kemenangan-kemenangan yang saya dapat. Yaitu kemenangan bahwa banyak pencerahan, banyak lebih dekat sama Tuhan, mengerti. Dan sehingga ketika ini Tuhan percayakan lagi, ada banyak off air mendatang gitu, saya udah bisa tahu gitu loh. Prioritasnya adalah Tuhan. Dan bener banget, komunitas harus kita cari. Dan dulu saya punya komunitas yang sangat-sangat membangun, sehingga ketika saya waktu selama 2 tahun saya benar-benar ya udahlah, gue mau ini dulu, mau have fun dulu gitu. Ada loh momennya waktu itu, dan saya jatuh dalam dosa. Tetapi saya bertemu dengan komunitas yang membuat saya membuka mata saya, sehingga saya bisa sampai seperti ini bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan yang memang menempatkan saya ini. Lihat nih, ini komunitas itu semuanya artis, cuma saya pemuji, artis sinetron. Tetapi mereka mempunyai waktu untuk Tuhan. Kenapa gue yang begini, sebelum X Factor loh, kenapa gue yang masih biasa-biasa aja sok banget gitu loh. Dan di situ Tuhan proses sampai saya akhirnya memutuskan Tuhan emang harus prioritas. Kalau enggak, wow, bisa dengan sangat mudah keluar dari jalurnya Tuhan. Benar. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Mau bekerja, mau kita lakukan apapun, keluarga, lakukan segala sesuatu. Artinya, tadi pertanyaannya kalau karir dan iman itu bagaimana? Artinya kita harus sadari juga, karir itu ya kita juga dari Tuhan, kita juga harus lihat itu ibadah. Tetapi jangan sampai salah nih, kadang-kadang ada orang begini, karir itu ibadah sehingga akhirnya karirnya lebih banyak. Nah, kalau saja karir itu ibadah, apalagi ibadah, lebih daripada ibadah itu sendiri. Kalau karir kita anggap ibadah, artinya ibadah itu lebih daripada ibadah itu sendiri. Artinya di atas karir kita. Ya, tetapi kalau pertanyaan bagaimana menjaga karir ini supaya naik, ibadah kita, iman kita juga naik, ya semua itu kita harus anggap itu adalah ibadah. Sehingga tidak salah kita tetap berkarir. Paulus, seorang rasul sebagian besar perjanjian baru dia yang tulis, Tuhan pakai dia luar biasa. Dia tetap bekerja loh sebagai kontraktor. Iya, kontraktor. Tenda toh? Tenda. Dulu kan nggak ada bangunan. Penyewaan tenda ya? Dia tenda, bikin tenda, itu kontraktor. Dia membiayai hidupnya. Artinya karir tidak salah. Iya. Semakin karir kita bagus, semakin kita sukses, Tapi kita takut akan Tuhan, memuliakan memuliakan Tuhan. Apa yang kita dapat dari karir ini, kita bisa memuliakan Tuhan. Iya. Kita sehat, kita sukses. Tetapi yang menjadi salah, kalau setelah kita sukses, kita berhasil, kita jauh dari Tuhan. Sombong, akhirnya kikir, sibuk. Nah, ini yang salah. Jadi nggak boleh tumpang tindih. Tuhan tidak pernah menghalangi karir kita kepada Tuhan, tetapi jangan pernah menomorduakan Tuhan. Kalau dari saya sih, bagaimana karir kita itu yang suksesnya dari Tuhan itu gimana? Saya dapat firman ini dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Saya potong aja.
karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi ada kegagalan, ada proses. Itu kelihatannya kita sengsara. Tetapi semuanya itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang terakhir, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan yang melalui proses itu tidak pernah mengecewakan. Mungkin kita di bawah Tuhan mungkin pertama kali gagal dulu. Iya. Gagal dulu. Gagal dulu. Nangis luar biasa, sedih luar biasa. Supaya apa sih? Supaya kita tahu kalau yang kita suksesnya dari Tuhan. Jadi kita nggak sombong. Oh kita kaya ini, oh betul dari Tuhan. Makanya kita mau kasih lagi sama Tuhan. Oh ternyata kita berjalan hidup ini bisa begini semua karena Tuhan. Karena ini ada proses. Jadi jangan lupakan proses itu dan nikmati proses itu. Kalau kita bisa nikmati proses, kita akan mendapatkan pengharapan yang luar biasa. Wow. Amin, puji Tuhan. Ya, hari ini mungkin kalau boleh saya ambil kesimpulan itu, kita harus tahu dulu prioritasnya kita siapa. Udah tahu prioritasnya kita Tuhan, kita harus melekat sama Tuhan. Melekat dengan cara, ya kita harus dengar-dengaran firman, harus baca firman. Waktu kita harus tahu, waktu kita yang utama untuk Tuhan dulu. Baru yang lain-lainnya ditambahkan sama Tuhan. Amin, amin. Oke. Carilah dulu kerajaan dan kebenarannya. Ya. Iya, Amin. maka Oke. semuanya kan tambah-tambahkan kepadamu. Jadi Iya. prioritasnya memang harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke, thank you ya Kak Novita Sama-sama. untuk hari ini. Sama-sama, Terima Cik. kasih Pak Endrian. Terima kasih, Pastor Terima Henry dan kasih, Pak Pastor Handi. Enjo. Oke teman-teman, sekian Best Talk hari ini. Kita akan kembali ke Best Talk berikutnya, tentunya dengan bintang tamu yang juga akan memberkati kita. Terima kasih, God bless you. Bless you.